Halo semuanya, hari ini kita bakalan ngobrol sama Nabila. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nabila. Aku salah satu alumni dari SMAN 1 Balendah. Kalau sekarang kegiatan aku lagi ikut beberapa kayak les lagi gitu. Cuman sebelum-sebelumnya aku aktif banget di beberapa eskul. Kita mulai dari pertanyaan pertama nih Bil. Kalau misalnya Oke. kita mundur ke kelas 10, kira-kira kamu itu tipe siswa yang seperti apa sih? Boleh dong diceritain? Kalau dari kelas 10 ya, aku lumayan banyak berkegiatan sih sebenarnya. Karena aku juga kan ikut basket, terus aku juga ikut les. Terus aku kelas 10 tuh sebelum ikut PMR. Cuman waktu pas kelas 10 itu karena transisi dari kelas 9 kali ya ke kelas 10. Jadi latihan basketnya tuh masih padat banget. Jadi bener-bener misalkan seminggu latihan 5 kali, terus belum juga sama les-lesnya kayak gitu. Cuman kalau dibilang kayak yang tipe yang ambis atau gimana gitu, enggak juga sih sebenarnya. Maksudnya aku masih kayak ngejar nilai, tapi aku juga masih kayak having fun gitu lah sama yang lain. Hmm, jadi kamu bukan yang terlalu memaksakan diri untuk bisa all out di akademik, tapi kamu juga bersosial, terus kegiatan basket Yes, segala macam gitu ya. iya. Itu cara manage waktunya gimana? Keren banget. Waktu pas aku lupa sih kelas 10 tuh lesnya hari apa, cuman aku tuh sempet lesnya tuh yang kayak jadi satu hari itu ada dua kegiatan, jadi basket sama les kan. Nah, Hmm, jadi kalau les aku tuh kan mulainya jam 3:30. Nah, sedangkan waktu itu latihan aku tuh mulainya jam 6. Jadi aku tuh awalnya les dulu tuh sampai jam 5:30, terus jam 6-nya baru aku latihan. Jadi di sehari itu tuh bisa dua kegiatan. Kayak gitu sih biar bisa maksimalin waktunya. Soalnya kan agak sayang ya kalau misalkan ngorbanin salah satunya juga. Kok kayak gitu. berarti pulang sekolah langsung Langsung les, les. langsung basket. Mm-mm. Waktu itu Mm-mm. lesnya apa? GO. GO, aku GO terus. Oke. Itu berarti dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kayak gitu. Enggak, enggak. Kalau Rabu biasanya Rabu tuh free. Cuman Rabu tuh pokoknya aku Rabu biasanya kalau nggak main sama teman-teman ya berarti aku di rumah. Cuman dari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, nah itu tuh suka ada kegiatan, banyak kegiatan banget. Sabtu minggunya? Sabtu kadang ada, Minggu tuh kadang ada juga. Cuman kebanyakannya sih libur. Minggu tuh biasanya kayak tambahan waktu gitu loh, kayak misalkan dari coachnya tuh disuruh kayak nge-gym atau misalkan disuruh kayak apa ya, interval kayak gitu. Hmm, oke. Terus aku penasaran sama kegiatan basket kamu. Kalau yang aku ingat ya, selama sekolah itu kan kamu hampir tiap minggu atau kayak bisa hampir setiap bulan itu maju ke depan gitu ya pas upacara. Juara ini, juara itu gitu di basket. Nah, awal kamu terjun ke dunia basket itu kayak gimana sih? Aku aku tuh ikut basket tuh udah dari SD kelas 4. Nah, awalnya tuh Nana kan yang ngajakin kayak Bill mau nggak ikut basket gitu. Terus aku kan kelas 4 ya nggak tahu ya mau ikut apa lagi. Terus aku kayak yaudah ayo 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 kayak gitu. Nah awalnya mah di sekolah doang, cuman terus tuh yang ngajar pas di sekolah tuh kayak guru guru apa ya, guru bahasa Arab gitu. Jadi bukan yang kayak bener-bener gitu ya kan. Terus tapi aku kan nggak komen gimana gimana ya, jadi kayak oh ya udah gitu. Nah besoknya Nana tuh ngajakin mau nggak ikutan yang ada di GPA, katanya kayak gitu. Apa cerah kata basket gitu. Ya udah cobain tuh kan. Nah setelah dari situ dulu latihannya tuh masih di lapangan terbuka gitu kan. Nah setelah dari situ aku ikutan aja tiap hari kayak ikutan sama anak-anak yang seumuran aku, terus ada yang di atas aku juga. Nah kayak gitu tuh berlangsung terus sampai kemarin kelas 12. Oh, oke. Mulai intensif kayak lomba-lomba kayak gitu kapan? Dari SD tuh aku udah ikut. Nah tapi dari SD tuh enggak yang langsung juara kan pastinya. Maksudnya kita kayak masih kenalan-kenalan juga sama tim-tim lain. Sempet tuh pernah pas SD, jadi kayak kepala sekolah aku gitu kayak nonton gitu. Cuma tim aku kalah dan skor tuh 0, jadi kayak malu banget gila.
malu banget, terus pada sedih kan, yang lain kayak aduh ya Allah udah ditonton tapi skornya nol terus kalah gitu kan. Terus tapi setelah dari situ tuh ada perkembangan gitu. Pernah banget pas aku masih ingat pas pertama kali aku juara basket gitu waktu pas SD, seneng banget soalnya itu kayak kayak sempat ada tim lain yang kayak nanyain kenapa nangis kalah gitu, padahal kita tuh lagi nangis karena bahagia gitu. Itu happy banget sih. Hmm, Kayak berarti ada momen-momen kayak kalah terus gitu ya. ada. Itu waktu itu apa yang memotivasi buat kayak gak apa-apa deh lanjut aja, karena yang aku bayangin basket tuh capek kan ya. Iya, gitu. Kalau aku sebenarnya banyak banget sih ups and downs-nya. Apalagi waktu pas COVID kan sempet kayak kita berhenti kayak setahun gitu nggak latihan kan. Nah itu tuh di situ tuh transisi yang kayak waktu itu aku tuh sebenarnya udah suka olahraga gitu kan dari TK. Aku kayak kalau kalau lomba lari kayak gitu-gitu kayak juara-juara kayak gitu. Nah makanya aku ikut basket juga kayak pikiran aku kayak ya udah happy main terus aku kayak all out gitu mainnya kan. Nah tapi pas transisi ke pas mau covid itu gak tau kenapa ya, tapi pas aku nyobain lari buat lama gitu ya kayak lari lama kayak gitu, gak tau napasnya tuh kayak jadi berat gitu kan ya, aku bingung kan ya Allah kenapa jadi kayak gini padahal pas SD gak kayak gini. Itu tuh posisinya aku SMP kan, terus juga aku tuh ngerasanya tuh kayak aku tuh stuck gitu loh, jadi kayak teman-teman aku yang lain ada perkembangan sedangkan aku enggak, padahal kita latihannya tuh sama bareng kayak gitu-gitu juga kayak gitu. Nah terus sempat sih aku tuh kepikiran kayak apa udahan ya kayak gitu, soalnya kayak gimana ya, aduh kayak ngelihat teman-teman pada kayak apa ya berkembang sedangkan aku enggak tuh cukup cukup sedih kan ya kayak gitu kan. Cuman teman-teman aku selalu reminder gitu kayak nggak apa-apa ini cuma game doang kayak gitu. Terus aku ada teman aku jadi bundanya Nana tuh selalu kayak nge-reminder semua orang di timnya tuh kayak nggak apa-apa kok nggak apa-apa, nanti kita kayak bekerja keras lagi, kita serahin aja semuanya ke Allah, yang penting kita hari ini mainnya bagus aja kayak gitu. Jadi setiap kayak kita kalah tuh selalu dia kasih semangat kayak gitu-gitu. Itu sih yang ngebuat kayak anak-anak pada kayak semangat lagi. Dan kita juga tuh jarang ada yang kayak misalkan kita tuh lagi sedih pengen keluar, nah kita tuh jarang banget ada yang bener-bener keluar, itu tuh pasti selalu bertahan. Makanya semuanya kayaknya karena nggak ada yang keluar juga kali ya, jadi semuanya tuh milihnya buat bertahan gitu sih. Berarti karena chemistry sama ini ya, nguatin satu sama Dorongan lain dari gitu. yang lain, siap benar-benar. Oke. Latihan basket tuh biasanya ngapain aja sih, kayak apa gitu? Nama-namanya nih. Oh, kalau latihan basketnya tuh kan aku bisa kayak sering banget tuh. Nah biasanya tuh paling kayak pola-pola kayak gitu buat dimainin pas nanti tanding. Misalkan ada pola A, kita harus kayak gimana gitu. Misalkan ada lagi pola B, nah itu tuh harus diingat-ingat. Nah kadang-kadang aku tuh kayak suka lupa-lupa gitu kan ya. Jadi aku harus kayak nanya-nanya ke teman aku, ini apa sih, ini yang A tuh apa sih, yang B tuh apa kayak gitu. Nah untungnya teman-teman aku tuh pada inget gitu. Jadi kayak dan mereka tuh jadi kayak kalau misalkan aku lupa udah kayak tuh kan bila lagi udah kayak gitu gini, soalnya aku bener-bener lupa banget, aku nggak inget banget. Kalau misalkan pola latihannya sebenarnya sama aja kayak pasti dribbling, passing, shooting kayak gitu-gitu, cuman yang ngebedain tuh misalkan hari ini banyaknya lari atau banyaknya shooting, atau misalkan di besoknya banyaknya tuh kayak dribblingnya aja, kayak teknik-tekniknya aja. Itu sih yang ngebedain, kadang di push banget tapi kadang santai tergantung sama ininya, kondisinya. Misalkan lagi ada mau tanding, nah itu tuh biasanya kita pasti di push, nggak mungkin nggak. Tapi kalau misalkan kayak latihan-latihan biasa itu masih kayak ya udah biasa aja kayak gitu, nggak yang capek-capek. Hmm. Kamu pernah ada kayak cedera gitu kah? Pernah. Wah sedih banget sih itu waktu saudara aku tuh selalu kaki, jadi dua lutut aku dua-duanya tuh sempat kena. Kalau ACL sih belum nggak pernah, dan ya jangan sampai lah ya. Cuman pernahnya tuh kayak si sendinya tuh kayak apa ya, kayak ngegeser gitu, jadi belum robek tapi ngegeser. Nah itu tuh aku harus off kayak 1 sampai 2 bulanan gitu gak latihan. Aku sempat nangis kan,
kayak aduh lagi mana lagi hektiknya gitu, lagi tandingnya banget, terus aku cedera yang kayak tau gak sih kalau mau sholat mau sujud gitu harus kayak miringin badan gitu, soalnya sakit banget itu. Aku kalau jalan pincang, terus kalau misalkan mau nekuk sakit banget, aku nggak bisa lari juga waktu sebulan gitu. Jadi harus di fisioterapi kayak gitu-gitu terus, sakit banget itu. Itu pas mulai latihan lagi ada kayak penurunan lagi gak? Kayak Ada banget, ada pasti, ada kayak banget. gimana tuh? Kayak awalnya tuh yang nafasnya udah teratur lagi gitu ya, yang kayak tahulah kapan limit aku harus berhentinya. Pas main lagi tuh baru main kayak misalkan 7 menit lari udah capek kayak gitu lagi. Terus larinya tuh nggak bisa yang kayak apa ya, nggak bisa lari yang kenceng banget gitu. Bisa kan aku suka ngebantuin yang lain juga ya kalau misalkan ada yang ketinggalan gitu. Nah tapi kalau misalkan waktu itu tuh sempat kayak terhalang gitu juga sih. Terus kalau di basket tuh kan ada yang namanya kayak ngedrive gitu kan ya. Jadi itu tuh buat nyetak poin juga. Nah waktu itu aku sempat beberapa kali ragu gitu kayak mau ngedrive, soalnya takutnya ke bumping kan sama yang lain terus jatuh lagi. Nah aku sempat ragu juga gitu. Cuman setelah sering latihan ya adalah peningkatan, nanti balik lagi ke performa yang awal. Berarti di balik Bila dan tim yang kalau aku lihat ya sebagai siswa lain gitu, siswa temen gitu ya, kayak ini tuh kayak kok konsisten banget gitu, setiap bulan tuh pasti ada aja kalian tuh ke depan, ada juara, ada kompetisi. Itu ternyata ada ups and down-nya juga ya ternyata. Banyak banget sebenarnya. Cuman ya itu yang kelihatan tuh kadang yang pas udah juaranya doang gitu. Yang kayak sedih-sedihnya ya jarang banget lah dilihatnya. Tapi berarti emang kalau misalnya mau berjuang dan bertanding di basket, mentalnya juga harus kuat dulu ya. Iya benar-benar. Jadi nggak bisa juga yang kayak kalau misalkan baru baru dikit-dikit nangis kayak gitu. Karena aku pernah kan ada di kayak gitu, kayak sempet sempet banget aku kayak nge-stuck gitu loh, kayak misalkan aku performanya lagi jelek terus aku nangis gitu. Terus aku kayak pasti kayak ngerasa tuh kan yang tadi yang ketinggalan kayak gitu. Nah kalau misalkan aku nggak keluar gitu ya dari zona nyaman tersebut, aku nggak mungkin deh kayaknya ada di titik sekarang juga. Pasti masih terus berlarut ada di posisi itu. Makanya nggak bisa kalau misalkan kayak kita terus-terusan ngerenungin kesalahan yang kayak padahal udah berlalu-lalu gitu. Padahal kan masih ada yang akan datang juga gitu. Oke. Kalau pengalaman tanding yang paling deg-degan atau kayak ini tuh yang paling apa ya? Paling besar skalanya itu kapan? Di BL sih ya pasti. Di BL BL. banget soalnya kan teman-teman pada nonton, wah ekspektasi kan pasti tinggi tuh ya yang lain. Gila itu udah nopang ekspektasi dari diri sendiri, nopang ekspektasi dari yang lain juga. Pressure-nya gede banget. Itu kayak coach aku sampai reminding gitu kan, kayak di BL nih pasti beda sama pertandingan yang lain. Pressure-nya pasti ada. Terus kayak kalian juga pasti akan kena pressure-nya. Mau gimana pun performa kita di sebelum-sebelumnya tuh pasti kena efeknya gitu. Pasti takutnya demam panggung atau gimana. Terus di BL tuh ya itu. Tapi seru sih di BL. Iya sih, karena kayak event gede ya itu ya. Terus kayak Ya, keren sih. Tapi aku penasaran deh, awal bisa masuk atau main di BL tuh kayak gimana sih prosesnya? kalau aku pasti sih latihan terus menerus, soalnya kalau misalkan kita nggak yang rajin latihan gitu, kayak misalkan bolong-bolong gitu latihannya, sangat-sangat tidak mungkin akan kepilih jadi tim di BL ya. Makanya kayak sebelum masuk kan kita juga sempat diseleksi gitu yang mau masuk tim di BL tuh. Jadi nggak langsung yang kayak pemain tetap gitu loh. Kita tuh ada seleksi juga. Apalagi waktu pas aku masih kelas 10 kan ada kakak kelas aku. Ya itu otomatis peluang aku makin kecil lah ya. Jadi mau nggak mau aku harus kayak aduh gimana nih nunjukinnya biar dipilih. Aku pasti kayak latihan, terus kalau misalkan ya meminimalisir kesalahan juga lah, walaupun kayak pasti adalah kesalahan, cuman kayak aku nyoba buat nggak bikin kesalahan aja. Terus kayak ya gimana gimana caranya aja gitu biar mereka tuh kayak ini aku nih, ada aku nih di sini kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau dari basket sendiri buat ke apa ya?
pelajaran hidup lah ya, mungkin bisa dibilang untuk kamu tuh apa sih selama kamu ikut basket? Apa bedanya kalau kamu ikut basket dan kalau kamu nggak ikut basket? Kalau menurut aku nggak akan ke teman-teman aku yang sekarang kan, pasti. Aku dari mereka belajarnya banyak banget. Terus di basket tuh kalau bukan cuman kayak mainan doang sih sebenarnya. Kalian di situ tuh kayak apa ya, harus sabar juga, terus harus mikirin juga gitu. Keadaan-keadaan kalau misalkan kalian lagi di pressure kayak gitu, itu kan bisa bermanfaat ya buat hari-hari kita, karena kan kayak suka banyak tekanan kayak gimana, itu tuh gimana sih cara nyelesainnya tuh kadang aku dapatnya dari basket juga, aku kayak gitu. Terus kalau aku nggak ikut basket mungkin aku nggak akan punya temen yang kayak sedekat sampai sekarang gitu loh. Pasti aku kayak temennya pasti yang dari kelas doang, bukan yang kayak teman-teman yang deket doang gitu. Berarti nambah relasi dan stamina, daya tahan mental kali ya. Ya mental sih, mental itu paling benar-benar works di aku, karena kalau nggak ada basket, aku nggak tahu ya gimana cara aku pertahanin kekuatan mental aku. Kalau bukan dari basket, kan dari basket ya diuji banget lah ketahanan mental kita. Oke. Tapi pernah nggak sih kamu kayak ada selek gitu sama teman-teman? Kayak pasti ada lah ya berantem atau kayak miskomunikasi. Itu gimana ceritanya? Kalau di basketnya sendiri hampir gak pernah ya, hampir gak pernah. Dan kalaupun ada, kita tuh bukan yang kayak marahin di lapangan kayak gitu. Misalnya aku sering banget aku sama teman-teman aku ngeliat kayak tim lain tuh kayak ada teman yang salah nih, terus kayak langsung dimarahin gitu depan mukanya banget. Terus abis dari situ kita pasti kayak ngomongin gini, tadi itu marahin itu tahu kayak gitu. Nah soalnya kita tuh nggak kayak gitu, kita tuh kalau misalkan ada yang salah pasti pas kita lagi di bench gitu ya, kita ngomong tadi aku kosong, harusnya kamu kasih aja ke aku. Nah kayak gitu tuh, kita tuh ngomongnya kayak gitu, bukan yang saling kayak apa sih tadi harusnya kamu ngasih, nggak kayak gitu. Kita tuh bener-bener jarang banget kayak gitu, kita nggak marah-marahan kayak gitu. Berarti dari pola komunikasinya juga kali ya, cara menyampaikannya, nada, terus apa ya, regulasi emosi pas lagi di lapangan. Karena aku Benar. ngebayangin kalau di lapangan tuh kayaknya beda deh cara kita ngomong yang kalau lagi biasa sama lagi di lapangan ada gitu kan ya. Oke. Karena di lapangan tuh karena lagi capek sih, lebih tepatnya lagi capek, terus kayak lagi aduh udah mah capek, terus misalkan posisi kita lagi kalah udah pasti itu kalus. Biasanya kalau mungkin yang lagi emosi banget kelepasan itu biasanya di lapangan. Kamu pernah nggak sih di kondisi yang kamu lagi haid gitu ya, misalnya hari pertama atau lagi haid, terus kondisinya tuh si timnya yang lagi nggak ini gitu, lagi nggak di atas, lagi Lagi yang ketinggalan kayak poin kejar-kejaran gitu. kamu nggak Ah, ada pengalaman kayak gitu? pernah. Waktu pertama kali tuh pas SD posisi tim aku ketinggalannya tuh sempet lah kayak agak jauh. Terus aku tuh bener-bener halangannya tuh bukan hari pertama lagi, tapi waktu pas aku lagi pemanasan, aku kan kayak kenapa nih nggak enak kayak gitu. So aku kayak minta minta temenin kan ke toilet, ternyata halangan. Wah, pas tahu itu aku kayak aduh kok halangan sekarang kayak gitu kan. Udah kayak gitu aku yang awalnya semangat gitu ya, kayak karena aku tahu timnya emang bagus, aku awalnya semangat gitu kayak nggak apa-apa nih kita mati-matian sekarang. Jadi kayak agak kayak aduh jadi malas nih gara-gara lagi halangan kayak gitu. Aku sempat kayak gitu. Nah sempat pas aku main quarter awal aku ngerasain ini kayak nggak all out gitu mainnya, kayak ada yang ditahan gitu loh, kayak kayak cuman sekedar ada doang di lapangan. Terus pas aku sadar gitu poinnya tuh makin jauh. Nah pas quarter 2-nya nih baru aku kayak bodo amat lah, kita main-main aja kayak biasa. Nah baru nih dari situ baru poinnya tuh berubah karena yang lain tuh sempat ngomong kayak kamu kenapa sih kok mainnya kayak gitu. Nah sempat kayak gitu ngomong tuh. Terus aku kayak nyadar juga kan, aku mikir kayak iya, mau masalahnya kalau mau nyalahin halangan kan agak gimana gitu ya. Pasti maksudnya pasti akan ada aja gitu hal-hal yang kayak gitu. Jadi aku kayak ya udahlah bodo amat, nanti kita abis ini kan bisa istirahat kayak gitu. Berarti pernah ya ada di kondisi yang kayak ini aku tuh lagi gak enak badannya tapi kayak Lagi gak mood banget.
terus tapi harus tanding gitu. Oke, berarti manage ke diri sendirinya juga ya, harus bisa memposisikan diri. Oh, Benar-benar. banyak banget pengalaman dari basket ya kayaknya. Seru juga. Terus kita lanjut ke ini deh, PMR. Wah, kamu join Ah, PMR kelas berapa? aku join PMR kelas 11 kalau nggak salah. Itu apa yang bikin kamu mau join PMR gitu? Oh, waktu itu sebenarnya waktu itu tuh udah mau ikutnya kelas 10 kan. Terus aku mikir lagi, tapi kelas 10 tuh lagi hektik kan sama basket. Jadi makanya aku gak jadi daftar kelas 10 tuh karena itu, karena kepikiran udah mau basket terus GO lagi. Kayak gitu. Makanya aku undur deh. Nah, terus tapi aku tuh nggak tahu kenapa selama pas gak jadi daftar itu tuh kepikiran kayak daftar gak ya. Awal mulanya pinginnya tuh karena sebenarnya aku pingin pingin tahu aja gitu cara, kan di PMR tuh biasanya belajar yang kayak dasar-dasar pertolongan pertama gitu kan ya. Nah aku tuh pengen belajar itunya, cuman karena belajarnya tuh aku tuh kayak ketinggalan setahun gitu loh sama yang lain. Jadi pas aku masuk teman-teman yang lain tuh udah pada nguasain, sedangkan aku tuh masih nol gitu, masih nol besar. Jadi aku harus ngejar sendiri sama ada sih teman-teman aku yang lain. Jadi aku harus ngejar ketertinggalan itu. Oke, tapi akhirnya bisa keep up. Bisa, cuman kalau menurut aku nggak akan bisa bilang kayak aku aktif banget di PMR. Cuman aku dapatlah sedikit-sedikit ilmu. Karena aku sebenarnya agak menyesal sih ya waktu itu nggak ikut dari awal aja. Soalnya kan jadi bisa belajar bareng-bareng gitu sama yang lain. Soalnya kalau kelas 11 tuh hitungannya sebenarnya nggak telat, cuman pas yang lain udah menguasai kita tuh baru belajar gitu. I see. Berarti motivasinya memang karena pengen belajar pertolongan pertama ya. Aku kira Yap. kamu bercita-cita jadi dokter. Oh, enggak. Enggak, sebenarnya pinginnya tuh pingin tahu aja, kayak misalkan takutnya tuh kan ya di sekitar kita ada yang emang butuh pertolongan. Nah, jadi seenggaknya aku tuh udah punya sedikit lah cara-caranya buat ngebantu mereka. Aku mikirnya kayak gitu. Oke. Em, Terus waktu itu berarti tetap GO, tetap basket, tapi PMR juga ikut. Iya. Nah, waktu itu tuh gila ya. Nah, waktu pas hari Sabtunya tuh biasanya tuh PMR. Jadi aku tuh waktu itu free time cuma Rabu sama Minggu. Jadi sisanya pasti ada kegiatan. Nah, Rabu tuh kadangan malah ada tambahan juga. Karena cuma sehari doang. Karena aku kayak aduh capek banget, tapi aku kan yang milih kayak gini. Jadi kayak ya jadi gimana lah, harus tetap diituin, dikerjain. Apalagi waktu kelas 12 masih PMR. Enggak, waktu kelas 12 tuh udah enggak ini PMR, soalnya aku juga lebih fokus ke akademik kan waktu itu. Oke. Berarti cuma di kelas 11 sudah dapat ilmunya. Kelas 12 fokus akademik sama basket masih ya kelas 12. Basket kelas 12 masih. Kalau sampai sekarang masih basket. Sampai sekarang aku enggak lagi, cuman aku belum berencana, aku belum tahu sih nanti ke depannya akan ikut lagi atau enggak. Aku masih mikirin itu juga. Tapi kalau misalnya udah bukan siswa masih bisa ikut basket. Bukan, sebenarnya bukan di sekolahnya, tapi aku ada di universitasnya. Oh, Ada juga. iya. Ngomongin universitas nih. Boleh dong diceritain perjalanan PTN-nya dari kelas 12 mungkin, dari nyari jurusannya, terus perjalanan SNBP, SNBT sampai akhirnya sekarang bisa ada di universitas ini gitu dengan jurusan ini. Hmm, sebenarnya jurusan yang aku mau sekarang tuh bukan yang, dan universitasnya sih lebih tepatnya ya, bukan yang aku rencanakan dari awal, karena plan aku tuh dari awal pengen tuh ke Unpad kan dengan jurusan psikologi. Waktu itu pikiran aku tuh kayak aku pengen ngerti aja gitu cara manusia bekerja tuh kayak gimana. Aku tuh pengen tahu, pengen ngebantuin mereka. Aku tuh pengen bisa kayak gitu. Nah, aku belajar tuh kan, makanya aku ikut GO kayak gitu. Aku tuh tujuannya itu sempet kayak aku tuh nanya kan ke teman-teman aku sama guru GO aku, Bu kira-kira aku bisa nggak ya kayak gitu. Terus kayak bisa kayak terus mereka kayak gitu, jadi kayak aku kayak oh pasti bisa. Nah makanya aku kan SNBP ngambil psikologi 4. Nah cuman masih belum lolos kan waktu itu.
Aku sempat ngejar juga di SNBT. Cuman pada akhirnya aku tuh nggak daftar SNBT karena waktu itu tahun lalu tuh kamu ingat kan waktu pas aku sakit mata banget. Oh iya 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 iya. Nah itu tuh gak tau kenapa ngebuat apa ya, benar-benar bikin aku down banget. Aku tuh ngerasanya tuh kayak ya Allah, kenapa sih harus lagi ada di posisi ini banget. Aku lagi bener-bener ngajar akademik. Aku GO itu, aku yang awalnya suka banget gitu ya sama basket. Misalkan basket bisa kayak berapa kali seminggu, aku bener-bener gantiin itu semua ke waktunya ke GO. Karena aku kan dari awal udah pesimis ya di SNBP. Aku nggak mau menaruh harapan apa-apa juga. Jadi aku di GO tuh ikut kelasnya yang SNBT. Nah di SNBT itu tuh aku bener-bener jor-joran lah, kalau misalkan ada kelas tambahan aku ikut, kayak gitu-gitu ikut. Cuman gak tau kenapa tiba-tiba ya kayak gitu, aku sakit mata kayak gitu, yang akhirnya tuh aku nggak kemana-mana selama kayak sebulan sampai 2 bulanan. Jadi kegiatan yang aku lakuin itu semuanya berhenti, dari basket, dari PMR, dari BO juga semuanya berhenti. Jadi karena aku nggak tahu sih, karena mungkin aku terlalu ini juga ya, terlalu terlalu sedih karena gimana ya, makanya datangnya tuh terlalu terlalu mendadak banget gitu, di saat aku lagi kayak seneng banget mau ngejar SNBT gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan, karena aku nggak belajar juga kan ya, aku ngerasa ketinggalan juga sama yang lain. Akhirnya aku nggak ngambil SNBT. Cuman sebelumnya mama sama teman-teman ibu-ibu aku yang lain udah nyuruh buat daftar aja ke Telkom kayak gitu. Jadi sebagai cadangan awalnya Telkom tuh kayak mau jadi pilihan terakhir gitu loh. Cuman melihat keadaan aku sekarang, makanya aku kayak mikirin lagi itu. I see. Berarti sekarang ada di Telkom, Telkom, jurusan teknik industri. teknik industri. Yap. Kenapa akhirnya milih jurusan teknik industri? Iya sih, awalnya sebenarnya pinginnya psikologi ya, cuman aku tuh mikirin lagi, psikologi tuh sebenarnya bukan salah satu pilihan doang, maksudnya bukan pilihan utama juga. Maksudnya aku emang dari awal tuh antara psikologi sama teknik industri, karena kan di kelas kita kan bisa ya nih dua ini, emang bisa. Makanya aku waktu pas di Unpad kan, karena emang gak ada teknik industri, makanya aku coba pilih psikologi. Cuman kalau di Telkom sendiri, aku melihat Telkom tuh kan kayak ngelihat pembahasannya juga, dan orang-orang bilang tuh jurusan teknik industrinya juga bagus, makanya aku berani buat coba di jurusan teknik industri aja. Karena memang peminatan kelas D juga dulu ada ini ya, matematika lanjut sama fisika. Iya benar, masih masuk gitu. Berarti sekarang di Telkom, terus kalau akhir-akhir ini kegiatannya ngapain aja? Akhir-akhir ini aku waktu itu sempat ikut volunteer gitu, kayak terus aku juga ikut les bahasa Inggris juga di IPLC. Soalnya kalau di rumah doang kan, mama aku tuh kayak gatel gitu kalau ngeliat aku di rumah doang. Jadi kayak dia selalu kayak nyuruh, kamu ada kegiatan lah atau apa, kan udah nggak basket gitu. Jadi kayak udah kamu ikut aja les. Jadi aku dimasukin gitu les bahasa Inggris. Terus waktu itu ikut volunteer di Kita Bisa. Jadi kayak sempat nemenin beberapa anak panti gitu, buat kayak nemenin kegiatan mereka gitu, kayak hiking kayak gitu-gitu. Oh, lucu banget. Itu berapa lama? Itu cuman kayak sehari doang, karena itu kayak first time gitu. Cuman aku berencana buat ikut lagi, tapi aku lagi nyari juga kayak waktu yang pas dan kegiatannya apa. Keren sih. Berarti rencana kamu ke depannya nih selama sisa libur gitu ya. Berarti masuk Telkom kapan maksudnya? Masuk Telkom tuh September. Oke. Rencana lainnya mau ngapain aja nih, masih ada bulan Agustus. Juli juga belum selesai. Kalau aku les bahasa Inggris itu kan akhir periodenya sampai Juli. Jadi yang pasti aku akan ikut les dulu. Cuman kalau sisanya mungkin aku akan ikut volunteer, belum tahu kapan. Tapi kalau keadaan lain mungkin aku sebenarnya berencana gitu ya, pinginnya tuh ikut kayak apa ya? Ada kegiatan kayak misalkan part time kayak gitu-gitu. Cuman aku masih berusaha juga nih. Soalnya nggak segampang itu kan ya. Tapi kalau misalkan emang belum rezekinya juga, mungkin aku akan habisinnya sama main aja sih sama teman-teman aku paling. Oke.
kamu ada ini nggak pesan-pesan kayak buat adik-adik mungkin atau audiens nih, tentang apapun, bisa tentang basket atau kamu mau ada pesan yang disampaikan? Kalau menurut aku kan waktu itu sempet ya lihat di FYP, misalkan buat yang dari lagi transisi gitu loh, dari SMP atau mau ke SMA, itu tuh harus kayak gimana. Nah, kebanyakan komennya tuh kayak nyuruh kayak ambis aja udah dari kelas 10 kejar aja nilainya. Tapi kalau menurut aku kalian tuh ambis boleh, cuman harus dibalance juga sama tetap main gitu sama teman-teman kalian. Soalnya kalau misalkan kalian terus-terusan ambis, tapi sebenarnya itu pilihan masing-masing ya. Cuman kalau misalkan menurut aku, kalau misalkan terlalu ambis gitu sampai gak ada waktu gitu ya buat spending time sama teman-teman yang lain, agaknya bakal kesusahan juga kaliannya, karena masa-masa SMA tuh paling berkesan banget gak sih? Maksudnya kayak pasti pasti pas kita udah kuliah tuh pasti keinget aja gitu terus. Jadi jangan sampai lah pas kalian udah kuliah kalian tuh malah kayak nyesel gak spending time sama teman-teman kalian waktu SMA tuh jauh lebih baik gitu. Jadi kayak kita tuh sebenarnya boleh ya, maksudnya kayak mikirin masa depan. Cuman kalau menurut aku buat bisa ada hadir gitu di masa sekarang tuh kayak jauh lebih bagus lah, kayak lebih apa ya, be more present lah daripada terus-terusan mikirin mikirin masa depan terus. Kenapa sih nggak nikmatin aja gitu yang lagi sekarang? Oh my god, kamu tahu nggak? Aku lagi baca buku ini. Kamu bilang kan Apa? Be More Present ini, The Power Yap. of Now. Oh. Dan kamu tuh beneran kayak, aku berbaca sedikit sih, tapi kayak yang kamu ucapin tuh beneran ada gitu loh di buku ini. Ya kan? Iya. Bener. Oke deh, baiklah. Berarti banyak sih, aku banyak belajar banget dari Nabila hari ini, karena ternyata basket itu ngebuka perspektif aku ya, ngebuka perspektif baru. Dulu tuh aku gak terlalu suka olahraga. Basket tuh termasuk yang kayak apa sih berkeringat, aku mendingan duduk dan ngerjain apa gitu. Tapi ternyata emang ini ya penting ya. Terus spending time sama teman-teman, terus menikmati momen saat ini. Aku ini banget suka banget sama insight yang terakhir tadi. Be more present, boleh memikirkan masa depan, menyiapkan masa depan, tapi jangan lupa juga menikmati masa sekarang. Ya, benar-benar. Terima kasih banyak Nabila buat Sama-sama. waktunya. Obrolannya benar-benar aku banyak belajar banget dari Nabila. Terus doa yang terbaik deh buat Nabila. Buat kamu juga. Terima kasih juga udah ngundang aku. Sumpah kayak oh my god, aku sangat-sangat berterima kasih ya kamu udah mengundang aku buat ini. Terima kasih. Terima kasih.